Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarona bikasri sukri. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahul huda wal ihsan ila yaumil qiyamati amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin rasulun Faidza jaa rusuluhum qudiya bainahum bil qisti wa hum la yuzlamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naba'un man qablakum wa khabarum man ba'dakum wa hukmun ma bainakum. Wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, dengan kudrah, iradah, inayah, riayah Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam ini kita masih bisa sama-sama hadir dan melaksanakan taraweh, dan insya Allah besok hari akan memasuki hari yang keempat pada bulan Ramadan ini. Sholawat juga salam tak lupa kami sanjungkan kepada keharibaan baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengutus nabi dan rasul. Nabi menurut satu riwayat jumlahnya ada 124.000. Dari 124.000, selain berpangkat nabi juga berpangkat rasul, yaitu sebanyak 315. Ada yang mengatakan sebanyak 313. Namun kalau kita lihat bahwa yang 315 ini adalah termuat dalam nama Muhammad, sehingga kalau dilihat nama Muhammad itu jumlahnya ada 315. Dalam ilmu falak ada rumus tentang angka-angka, yaitu abajadun hawajun hafoyak kalamanun sa'afasun qalsatun sahodun dodogun. Ini merupakan rumus angka-angka dalam ilmu falak. A1, Ba 2, Jim 3, Dal 4, dan selanjutnya sampai Gin nilainya adalah 1000. Kemudian kita tulis nama Muhammad. Muhammad itu hurufnya ada 5. Pertama mim, kedua ha, ketiga mim, keempat mim, kelima dal. Kemudian kita tulis dengan sempurna mim. Mim, ya, mim. Mim nilainya 40. Ya nilainya dalam rumus tadi 40. 10. Kemudian mim lagi 40. Dari mim pertama maka muncul angka 90. Ha. Ha nilainya 8. Alif nilainya 1. Hamzah juga nilainya 1. Maka muncul angka 10 plus 90 jumlah 100. Kemudian mim lagi 90. Mim lagi 90 berarti 280. Kemudian tulis dal. Dal, alif, lam. Dal nilainya 4. Alif nilainya 1. Lam nilainya 30. Berarti 280 plus 35. Maka muncul angka 315. Di mana 315 ini adalah hitungan jumlah rasul. Berarti 315 ternyata ada di dalam nama Muhammad. Dari 315 ada 25 rasul yang dituntut kita nama-namanya.
Dari 25 ada 6 rasul yang disebut dengan ashabus syara'i, pembawa syariat. Siapa ya? Pertama Nabi Adam, kedua Nabiullah Nuh, ketiga Nabi Ibrahim, keempat Nabi Musa, kelima Nabi Isa, keenam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya 6 yang membawa syariat, maka yang 6 ini mempunyai syahadat yang berbeda-beda. Kalau Nabi Adam berikut umatnya, ia membaca syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa adamu khalifatullah. Sebab dalam Al-Quran surat Baqarah ayat 30 inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sehingga umat Nabi Adam sampai lahirnya Nabi Nuh dalam kurun waktu 2000 tahun bersahadatnya sama, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa adamu khalifatullah. Nomor kedua sebagai ashabus syara'i adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh juga membawa syahadat. Dengan lahirnya Nabi Nuh maka otomatis syariat yang dibawa oleh Nabi Adam, undang-undang aturan yang dibawa oleh Nabi Adam tidak lagi berlaku karena turunnya syariat undang-undang yang baru, yaitu Nabiullah Nuh alaihissalam. Karena itu Nabi Nuh pun membawa syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa nuhu najullah. Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah. Diselamatkan dari apa? Dari dikeremnya Nabi Nuh. Sebab kaum Nabi Nuh dikeremnya selama bukan 1 jam 2 jam. Dikeremnya, ditenggelamkannya bukan seminggu 2 minggu. Tapi kaum Nabi Nuh dikeremnya selama 6 bulan. Dari tanggal 10 bulan Rajab sampai tanggal 10 bulan Muharram. Karena itu syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa nuhu najullah. Ketiga Nabi Ibrahim. Lahir Nabi Ibrahim kurun waktu dari Nabi Nuh kurang lebih 1000 tahun. Nabi Ibrahim pun bawa syahadat. Syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa Ibrahim khalilullah. Apa artinya khalil? Kekasih Allah. Dan kalau ada yang berpangkat khalil, istilahnya tidak ada sesuatu yang diminta kecuali itu diberikan. Contoh soal. Nabi Ibrahim seorang saudagar kambing. Ia peternak ulung, peternak yang berhasil. Pada suatu hari beliau sedang asik mengembala kambing sekian puluhan ribu. Datanglah malaikat mencoba sejauh mana, apakah tidak salah Allah memberikan pangkat khalil. Datanglah malaikat menyerupakan manusia biasa, datang ke Nabi Ibrahim, kemudian kata malaikat, wahai Nabi Ibrahim, kambing yang sebanyak ini punya siapa? Nabi Ibrahim menjawab, ini punya Allah, cuma diwakilkan untuk diurus olehku. Nabi Ibrahim tidak mengatakan ini semuanya punyaku, tapi tetap punya Allah, cuma diwakilkan untuk diurus olehku. Kata malaikat Nabi Ibrahim, kalau tidak keberatan, saya minta. Kata Nabi, berapa banyak? Seperapat dari sekian ribu. Kata Nabi Ibrahim, silahkan. Baca dulu. Subuhun kudusun Rabbuna warabul malaikat waruh, yang biasa dibaca oleh kita ketika sedang witir. Setelah dibaca oleh malaikat, kata Nabi Ibrahim, silahkan ambil seperapat yang kamu inginkan. Ceritanya diambil kambing, kemudian balik lagi malaikat, sebab itu hanya sebatas mencoba. Kata malaikat, rasanya masih kurang. Bagaimana kalau separohnya saja? Kata Nabi Ibrahim, silahkan.
berarti akan mengurangi beban saya mengurus ini kambing. Baca lagi subuhun kudusun sampai akhir. Kata Nabi, silahkan bawa olehmu kambing yang sebanyak itu. Balik lagi sampai akhirnya kata malaikat yang menyerupakan manusia biasa. Bagaimana Nabi Ibrahim? Kalau semua saja sangat berterima kasih, berarti bebanku tiada. Cuma baca subuhun kudusun robuna warabul malaikat waruh. Setelah berucap malaikat kata silakan ambil semua. Setelah diambil semua, balik lagi kata malaikat, Nabi Ibrahim, sebenarnya saya ingin mencoba saja. Sebab Allah memberikan pangkat kepadamu dengan sebutan Khalil. Khalil itu tidak ada sesuatu yang diminta ternyata diberikan. Setelah kubuktikan benar, Allah tidak salah memberikan pangkatmu Khalil. Karena itu sekarang saya kembalikan, urus lagi. Bagaimana kata Nabi Ibrahim, maaf malaikat, yang namanya pangkat Ibrahim tidak ada sesuatu yang diberikan diterima lagi. Karena itu silahkan saja sekarang, urus olehmu. Tah ini kehebatan Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim diberi pangkat oleh Allah Khalilullah. Sahadatnya pun adalah asyhadu alla ilaha illallah wa Ibrahim Khalilullah. Nomor keempat sebagai ashabus syara'i dari yang 6 adalah Nabiullah Musa alaihi salam. Nabi Musa membawa syariat. Sahadatnya Nabi Musa asyhadu alla ilaha illallah wa Musa kalimullah. Nabi Musa seorang nabi yang pernah berdialog langsung dengan Allah. Siapa Nabi Musa? Nabi mantu dari Nabi Syuaib alaihi salam. Apa yang didialogkan oleh Nabi Musa kepada Allah? Kalau dalam Al-Quran surat Toha ayat 14, Allah berfirman, Inni anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salat li dzikri. Sedangkan yang diterima langsung oleh Nabi Musa dari Allah adalah, Innani anallah la ilaha illa anna qad akhrajatukum min ardil misri biyadi syadidatin fa'budni wa la ta'budu ghairi. Ini adalah yang didialogkan oleh Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga syahadat Nabi Musa adalah asyhadu alla ilaha illallah wa Musa kalimullah. Nomor kelima, sebagai ashabus syara'i, Rasul yang membawa syariat secara mandiri adalah Nabiullah Isa alaihi salam. Apa syahadatnya? Syahadat Nabi Isa dan umatnya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa Isa ruhullah. Bukan ibnullah, tapi ruhullah. Ini syahadat Nabi Musa dan umatnya sampai lahirnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir yang oleh Allah diberi syahadat adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa syahadatnya? Yang maklum kita semua dan kita sudah hafal semua, syahadat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sah kita disebut seorang muslim manakala melafadzkan syahadatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa syahadatnya? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah syahadat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikut para umatnya, yaitu kita sekalian. Dan Allah tidak akan pernah menurunkan syahadat berikutnya dengan lahirnya Nabi Muhammad, dengan diberi agamanya Nabi Muhammad, dengan diturunkannya syahadat bagi umat Nabi Muhammad dan seterusnya. Ini pertanda bahwa sudah berakhir.
tidak akan ada lagi laku syahadat terkecuali syahadatnya yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini tentang syahadat. Dalam Al-Quran tadi surat Yunus ayat 47, likulli ummatin rasulun fa idza jaa rusuluhum qudiya bainahum bil qisti wa hum la yuzlamun. Setiap umat punya rasul. Setiap rasul membawa syariat. Setiap syariat yang dibawa oleh rasul berbeda, disesuaikan dengan keberadaan umatnya. Ini merupakan ashabus syara'i. Dari 6 ada yang diberi pangkat sebagai ashabus syara'i, yaitu 5. Siapa? Selain Nabi Adam, pertama yang disebut ulul azmi, diberi pangkat ulul azmi. Artinya seorang nabi yang rasul tahan bantingan cobaan apapun. Diberi cobaan apapun yang 5 ini senantiasa disikapi dengan smile, disikapi dengan senyum. Siapa? Pertama Nabi Nuh, kedua Nabi Ibrahim, ketiga Nabi Musa, kelima Nabi Isa, keenam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nabi selain ashabus syara'i, selain yang harus kita hafal nama-namanya, selain berpangkat rasul, selain berpangkat nabi, juga berpangkat ashabus syara'i, juga berpangkat ulul azmi. Dari 5, maka ada 2 nabi rasul yang senantiasa dibaca namanya oleh kita, terutama dikala kita melaksanakan sholat. Sholat wajibkah itu? Sholat sunatkah itu? Kita baca, kita sebut nama 2 nabi ini. Dan tidak boleh diganti ketika kita tahiyat membaca kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kenapa yang 2 ini senantiasa dibaca? Dan kalau kita hitung berapa banyak umat Islam, otomatis berapa banyak ia menyebut 2 nabi. Tidak boleh diganti dengan nabi yang lain. Apa penyebabnya? Karena faktor jasa. Di mana Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu banyak sekali jasanya untuk kepentingan kita. Kita wajar kalau kedua nama nabi ini senantiasa disebut oleh kita namanya. Dari 2, maka muncullah sebagai Sayyidul Anbiya, sebagai Sayyidul Mursalin, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pemaparan di dalam masalah nabi dan rasul, dan dilanjutkan dengan syahadatnya ke-6 nabi dan rasul ini. Jadi pertama yang bawa syahadat Nabi Adam, syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kedua Nabi Nuh, syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa nuhu najullah. Ketiga Nabi Ibrahim, syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa Ibrahim khalilullah. Keempat Nabi Musa, syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa Musa kalimullah. Nomor kelima Nabiullah Isa alaihissalam, syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa Isa ruhullah. Nomor terakhir adalah syahadatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini tentang masalah lafaz syahadat. Hadirin yang berbahagia, di mana nabi ini, yang 6 ini disebut nabi dan rasul.
Apa yang disebut nabi dan rasul? Yang disebut nabi dan rasul insanun, zakarun, hurrun, mimbani adama, salimun an munfirin tob'an, uhiya ilaihi bisyartin. Yang disebut nabi dan rasul pertama insan. Nabi itu harus dari golongan manusia. Tidak ada nabi dan rasul dari golongan luar manusia. Bahkan dalam Al-Quran surat Ali Imran Allah berfirman, laqad manallah id ba'asa fihim rasulam min anfusihim yatlu alaihim ayatihi ila akhirisan. Di sana ada kalimat min anfusihim, dari golongan manusia. Nomor kedua, nabi dan rasul itu adalah zakarun, harus laki-laki. Tidak ada nabi, tidak ada rasul golongan perempuan. Namun ada 4 wanita yang satu nilai dengan nabi, satu nilai dengan rasul, namun tidak diberi SK kenabian dan SK kerasulan. Mana yang 6 wanita itu? Pertama Siti Maryam, ibunya Nabiullah Isa alaihissalam. Kedua Siti Asia, yaitu istri dari Raja Numrud yakni Fir'aun. Nomor ketiga Siti Hawa. Nomor keempat Siti Hajir. Nomor kelima Siti Sarah. Nomor keenam adalah Ummu Musa yang namanya adalah Yuhanata. Ini 6 wanita senilai dengan nabi dan rasul, namun tidak diberi oleh Allah pangkat kenabian dan kerasulan, sebab syarat nabi dan rasul adalah harus zakarun, insanun, zakarun, khurun. Nabi rasul itu harus orang merdeka, bukan hamba saja. Bagaimana kaitan dengan Nabi Yusuf? Pernah dijual oleh saudagar ketika itu. Keberadaan Nabi Yusuf, ia bukan seorang hamba, tapi tetap walau dijual adalah dia orang merdeka. Insanun, zakarun, hurrun, min bani Adam, dari keturunan Nabi Adam. Sebab Nabi Adam disebut Abul Bashar. Kemudian juga salimun an munfirin tob'an. Syarat Nabi dan Rasul adalah harus orang yang paripurna, selamat, tubuhnya tidak cacat. Tidak ada Nabi umpama maaf kakinya sebelah, enggak ada. Tidak ada Nabi umpama kakinya atau tangannya atau tidak melihat, tidak. Yang namanya Nabi dan Rasul semuanya adalah orang yang paripurna, orang yang sempurna. Uhiya ilaihi bisyar'in. Nabi Rasul itu ada diberi wahyu oleh Allah. Kalau yang diberikan Allah kepada Nabi dan Rasul namanya wahyu. Kalau yang diberikan Allah kepada kita namanya ilham. Allah akan lebih memprioritaskan memberi ilham kepada orang yang jahat ketimbang kepada orang yang baik. Seperti Allah berfirman dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sehingga kalau orang jahat, dia bermaksud dan berkeinginan sesuatu, Allah akan lebih diutamakan pengijabahnya ketimbang orang baik minta senantiasa banyak cobaan. Ilham. Uhiya ila bisar'in wa amarohu bitablighihi. Kemudian Rasul itu diperintah apa yang diterimanya untuk disebarluaskan lagi, disampaikan lagi. Sedangkan kalau Nabi tidak diwajibkan, tidak diharuskan untuk menyampaikan lagi kepada orang lain. Tah ini perbedaan Nabi dan perbedaan Rasul. Yang jelas Nabi sekarang diakhiri dengan Nabi Muhammad SAW. Dan sekali lagi tidak akan pernah Allah menurunkan lagi, mengutus lagi seorang Nabi. Toh kalau ada orang yang beranggapan ada Nabi terakhir selain Nabi Muhammad, ini jelas kebohongan besar,
membohongkan Al-Quran, membohongkan hadis Rasulullah, dan membohongkan ijma ulama. Ini yang bisa saya sampaikan sekitar masalah pembahasan dua kalimat syahadat. Moga-moga ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.